Ketika berita itu sampai ke penduduk desa bahwa kambing gembala itu telah melahirkan seorang anak manusia, mereka pun memukuli si penggembala hingga babak belur. Penduduk desa akan berkata bahwa Anda pasti telah melakukan kesalahan pada kambing itu. Itulah sebabnya kambing itu melahirkan seorang anak manusia. Si penggembala yang malang itu menangis dan memohon, demi Tuhan, percayalah, saya tidak seperti itu. Saya akui bahwa kambing ini lebih berharga bagi saya dan daripada hidup saya, tetapi saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Saya mengatakan yang sebenarnya dan ini adalah kebenaran. Gembala itu mulai bercerita ketika saya sedang menggembalakan kambing-kambing saya. Tiba-tiba kambing kesayangan saya, Candeni, berhenti di suatu tempat dan mulai mengembik dengan cara yang aneh. Saya menjadi sangat khawatir. Saya pikir mungkin dia melihat seekor ular, tetapi saya takut ketika saya mendekat dan melihat ada bayi yang sedang minum susu tergeletak di bawah pohon dekat kambing itu. Saya segera mengambil bayi itu dan kambing saya terus menjiltinya. Awalnya saya takut, saya terkejut, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan setelah melihat anak itu. Kalian semua tahu bahwa saya sudah lama tidak punya anak, jadi saya mengambil anak itu dan membawanya pulang dan mulai membesarkannya seperti anak saya sendiri. Penduduk desa tidak mempercayai gembala itu dan bertindak kejam terhadapnya. Mereka memutuskan untuk ulinya dan mengusirnya dari desa. Dia diberi waktu 2 hari untuk meninggalkan desa bersama barang-barangnya, istri kambing dan anak-anaknya. Beberapa orang yang waras berpikir bahwa ini adalah kasus yang harus diselidiki lebih lanjut. Kami belum pernah mendengar bahwa seekor kambing melahirkan anak manusia. Kami harus pergi ke seorang ulama dan mencari tahu kebenaran masalah ini. Semua orang pergi menemui seorang ulama dan menceritakan semuanya kepadanya. Ulama itu menyarankan agar untuk mengetahui keadaan anak itu, sebaiknya mintalah pertolongan kepada seorang dokter. Penduduk desa memanggil dokter. Ia memeriksa anak itu dan berkata bahwa anak itu benar-benar sehat dan tentu saja anak yang lahir di antara manusia ini tidak mungkin anak kambing itu. Penduduk desa masih meragukan sang penggembala ketika ayah kandung anak itu tidak dapat ditemukan. Mereka berasumsi bahwa si penggembala adalah pelakunya. Mereka mengusir si penggembala dari desa itu. Si penggembala yang malang itu pergi ke desa lain bersama istri, kambing dan anaknya. Ia membangun sebuah gubuk di dekat hutan dan mulai tinggal di sana. Ia dan istrinya mulai membesarkan anak itu seolah-olah dia adalah anak mereka sendiri. Kambing penggembala itu juga sangat menyayangi anak itu. Ia akan menendus-endusnya dan memberinya susu seperti anak-anaknya sendiri. Kemudian atas kehendak Tuhan ada sebuah rumah pedagang di sebelah rumah si penggembala. Pedagang itu memiliki 2 orang istri. Salah satu istrinya sangat berperilaku baik dan memiliki temperamen yang baik. Istri-istri penggembala itu saling bertegur sapa dan mereka pun menjadi sahabat. Istri bangsawan itu sangat mencintai putra gembala itu. Ia sering menitikan air mata saat melihatnya dan terkadang menggendongnya dalam pangkuannya. Suatu hari istri gembala itu bertanya kepadanya, "Kakak, mengapa kau begitu marah?" "Set menggendong anakku. Sepertinya kau sangat sedih dan pasti terjadi sesuatu padamu. Apa yang terjadi?" Sementara itu istri kedua pedagang itu, yang sangat cemburu pada teman mereka dan sangat kesal dengan anak itu, mendatangi mereka dan berkata, "Apakah kalian berdua memelihara anakku?" Ia kembali ke rumahnya dengan air mata di matanya. Sore harinya ketika gembala itu kembali setelah menggembalakan kambing, istrinya menceritakan seluruh itu sambil menangis. Ia berkata, "Aku pergi ke rumah sebelah, ada seorang istri pedagang yang sangat baik dan saleh. Ia selalu senang melihat anakku dan matanya berkaca-kaca. Katanya pasti ada yang mencurigakan. Kurasa istri pedagang yang licik itu
Pasti sedang memikirkan sesuatu yang jahat. Kau harus melakukan ini saat kau punya kesempatan, lalu pergilah ke rumah mereka dan cari tahu kebenarannya. Ada kemungkinan ayah kandung anak kita akan ketahuan. Istri penggembala itu berkata, "Oke, aku pasti akan pergi besok." Keesokan harinya saat penggembala itu pergi menggembalakan kambing, istrinya mendapat kesempatan. Setelah mendapatkan uang, istri pedagang yang licik itu sampai di rumah. Kulsum telah pergi ke pasar dan ibu kedua pedagang itu istri yang polos. Zarina sendirian di rumah. Saat Zarina melihat istri penggembala itu pulang, dia langsung menggendong anak itu dan mulai bermain dengannya. Zarina sambil berbicara dengan anak itu berkata, "Tahukah kau, aku juga punya anak yang tampan sepertimu, persis seperti dirimu. Tetapi aku tidak tahu di mana dia tersesat. Aku melihat hal yang sama dalam dirimu. Aku tidak mengerti apakah bumi telah memakan anakku atau langit telah menelannya. Anakku tidak dapat ditemukan dimanapun." Istri penggembala itu terkejut dan berkata, "Saudariku, apa yang terjadi padamu? Tolong ceritakan padaku secara terbuka mengapa kau menangis begitu banyak." Kemudian istri pedagang yang polos Zarina mulai bercerita, "Aku adalah istri kedua pedagang itu. Sebenarnya suamiku tidak memiliki anak. Dari istri pertamanya jadi suamiku menikahiku untuk kedua kalinya karena terpaksa Allah setelah beberapa bulan tah melakukan ritual itu padaku dan aku diberkati. Kebahagiaan suamiku tidak mengenal batas. Dia mulai sangat mencintaiku, tetapi Kulsum sama sekali tidak menyukainya. Dia akan bertengkar denganku dengan berbagai dalih dan menatakan segala macam hal. Berkali-kali dia bahkan mencoba memukulku dan menggugurkan anakku, tetapi dia selalu gagal ketika hari kelahiran. Semakin dekat aku mulai bermimpi aneh. Setiap malam dalam mimpi itu ada seorang wanita yang wajahnya ditutupi. Dia melarikan diri setelah merenggut anakku. Dariku aku akan terbangun dalam ketakutan dan akan menceritakan semua ini kepada suamiku. Suamiku akan mengatakan bahwa ini adalah kesalahpahamanmu. Jangan terlalu banyak berpikir dalam situasi ini. Allah akan membuat segalanya lebih baik. Namun saya tidak pernah merasa tenang setiap malam. Saya selalu bermimpi yang sama. Kemudian atas kehendak Allah, suatu hari Allah menganugerahi saya seorang putra sebesar bulan. Persis seperti putra Anda di rumah kami. Ada kebahagiaan di hati saya. Suami saya memberikan banyak uang kepada orang miskin dan sebagai balasannya mereka mulai memberikan banyak berkat kepada anak saya. Namun hal ini menusuk hati rekan istri saya Kulsum seperti anak panah. Kemudian suatu hari kiamat itu datang ketika kami tidur di malam hari. Saya menidurkan anak saya tepat di sebelah saya. Namun ketika saya membuka mata di tengah malam, saya melihat anak saya tidak ada di tempat tidur. Saya segera bangkit dari tempat tidur dan mulai mencari anak itu. Kadang-kadang saya melihat ke bawah tempat tidur, berpikir bahwa anak itu mungkin telah jatuh ke tanah. Ketika saya tidak dapat menemukan anak itu di mana pun, saya mengambilnya dari langit dan mulai menangis dan meratap kemana perginya anak saya. Ketika suami saya manya dia kesakitanang dang hib saya sejing. Ini anu, itu etah. Yang tidak bersalah itu. Dia berpikir dalam benaknya bahwa istri pedagang itu mungkin akan mengungkapkan rahasiaku dan mengapa Zarina begitu dekat dengan putra penggembala ini. Apakah ini anak yang sama yang telah kuadikan mangsaku? Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku telah menguburnya dengan baik di dalam tanah. Bagaimana anak itu bisa hidup itu? Pastiku." Aku juga berpikir apa yang. Tetapi dia terus berpikir bahwa dia harus pergi dan melihat di mana dia. Mulai berpikir bahwa sekarang tulang-tulang anak itu pasti telah membentuk kerangka, kemudian mendapatkan
Kesempatan dia dengan cepat berlari menuju lutan tempat dia mengubur anak. Zarina dia dengan cepat mulai menggali tempat itu dan mencari anak itu. Sementara itu penggembala itu juga sedang menggembala kambing-kambingnya di hutan yang sama. Mata kambing penggembala itu jatuh pada wanita itu. Kambing itu mulai menatapnya dengan saksama dan mulai berpikir bahwa ini adalah wanita yang sama yang telah membuang anak itu. Kesana malam itu Kulsum terkejut dan khawatir ketika dia melihat ke dalam lubang tidak ada jejak anak itu. Dia menjadi gila memikirkan kemana anak itu pergi. Mungkin seseorang telah mengambil anak itu dari sini. Kemudian dia berpikir bahwa ini adalah berita yang lebih baik, karena sekarang anak itu tidak dapat menghubungi siapapun. Memikirkan hal ini, dia kembali ke rumah Kulsum. Istri pedagang yang licik telah mencengkeram pedagang itu. Dia terus-menerus menjejali telinga Kulsum dengan kata-kata yang menyinggung tentang Zarina yang malang. Istri keduamu ini benar-benar tidak beruntung. Allah telah memberkatimu dengan seorang putra yang tampan, tetapi dia sendiri memakan anaknya. Sekarang dia tidak begitu itu mencintai Zarina dan jarang mengunjunginya. Suatu malam Zarina kembali ketakutan dalam mimpinya. Dia mengalami mimpi yang sama berulang-ulang, bahwa anaknya ada di pangkuannya dan seorang wanita merampasnya dan melarikan diri. Bangun dari mimpinya, dia mulai berteriak. Pedagang itu mendatanginya dan mencoba menenangkannya dengan meneliburnya. Apa masalahmu? Mengapa kamu menangis? Pedagang itu bertanya kepada Zarina. Zarina berkata bahwa hari ini lagi-lagi aku mimpi yang sama, bahwa seorang wanita merampas anakku dariku dan membawanya pergi dan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kulsum juga mendengarkan ini. Dia menjadi sangat marah dan berkata, "Mengapa kamu menyalahkanku lagi dan lagi?" Zarina berkata sambil menangis, "Aku tidak menyalahkanmu, aku hanya mengatakan apa yang kulihat dalam mimpiku saat anak gembala itu tumbuh dewasa. Ia mulai tinggal bersama ayahnya. Ia mulai menggembalakan kambing, tetapi gembala itu selalu menjelaskan kepada anaknya, "Nak, buatlah masa depanmu belajar. Menggembalakan kambing bukanlah pekerjaan." Kemudian gembala itu memutuskan untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Sementara itu, istri pedagang itu tidak tahu bahwa anak yang ia dambakan itu tumbuh bersamanya. Istri pedagang itu semakin dekat dengan anak laki-laki itu. Kadang-kadang ia bersembunyi di balik pintu dan kadang-kadang memperhatikan anak laki-laki itu dari luar dan terus menangis. Sementara itu gembala itu pergi ke hutan untuk menggembalakan kambing-kambingnya. Tiba-tiba cuaca berubah buruk. Angin kencang mulai bertiup dan hujan turun dengan deras. Gembala itu menidurkan kambingnya dan duduk di bawah pohon dan menunggu hujan berhenti. Adalah kehendak Tuhan bahwa hujan begitu deras sehingga cabang pohon yang berat jatuh menimpa gembala itu. Kambing-kambing itu lari dari sana selamat, tapi gembala itu jatuh ke tanah. Kambing setia sang gembala Chandeni terus berusaha menarik sang gembala keluar dari sana. Kambing itu terus mengeong keras, tetapi ia tidak dapat menyelamatkan sang gembala yang tidak bisa berkata apa-apa. Sang gembala pun mati di sana. Hari itu musibah menimpa rumah penggembala itu. Putra penggembala itu Hasan duduk di dekatnya dan menangis dengan sedih. Pada malam harinya salat jenazah penggembala itu dilaksanakan dan ia dimakamkan. Keinginan penggembala itu adalah agar putranya belajar dan menjadi orang besar serta menjadi hafiz Al-Quran. Istrinya menjalani hari-hari Ida dengan sangat susah payah. Ia biasa mengurung diri di kamarnya. Ia tidak mau keluar dan tidak mengizinkan anaknya keluar. Ia sendiri akan tetap lapar, tetapi pasti akan memberi makan putranya. Kerabat penggembala itu memelihara kambing-kambing penggembala itu selama beberapa hari dan mengatur makan dan air bagi mereka. Ketika Masaidah istri
Penggembala itu selesai ia berpikir bahwa sekarang ia sendiri yang akan melakukannya. Aku akan menggembalakan kambing-kambing itu dan mencari nafkah untuk diriku dan putraku dengan menjual susunya. Setelah ini ia mulai menggembalakan kambing-kambingnya. Sepanjang hari ketika putranya Hasan pulang sekolah, ia akan pergi membantu ibunya. Kenyataannya adalah bahwa di rumah tempat Hasan menjadi penerang rumah, semua orang mengira bahwa anak mereka sudah tiada di dunia ini. Di sisi lain, istri tajir yang licik Kulsum menguasai rumah itu. Zarina yang malang terpaksa menjadi pembantu di rumahnya sendiri. Ia biasa bekerja seperti pembantu sepanjang hari dan menoleransi semua tindakan berlebihan dari rekan istrinya Kulsum. Ia tidak pernah melu kepada siapapun. Ketika ia sendirian, ia akan banyak menangis di hadapan Allah. Setelah berdoa hari itu, ia akan meringankan hatinya dengan menangis di hadapan Tuhannya, dan kemudian ia akan memperoleh kesabaran. Tajir juga tidak memperhatikan Zarina sekarang di sini. Ketika Hasan pulang setelah membaca Al-Quran, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, hari ini aku telah membaca Al-Quran. Aku telah menyelesaikan pendidikanku. Aku telah memenuhi keinginan ayahku Hanan." Lebih lanjut berkata ibu sebuah acara, "Aku tidak kun anaknya," dan berkata, "Nak, aku telah menabung sejumlah uang dengan menjual susu kambing. Hari ini juga aku akan pergi ke pasar dan membawakanmu pakaian dan sepatu yang bagus." Kemudian ia berkata, "Istri pedagang di rumah sebelah rumah kami menyuruhku untuk bekerja di rumah mereka, jadi aku tidak harus bekerja seharian di rumah. Aku akan menyapu dan mengepel rumah pedagang di sebelahku untuk beberapa waktu sehingga aku dapat mengajarimu lebih lanjut." Keesokan inya, istri penggembala itu berkata, tajir istri pedagang yang licik itu sampai di rumah dan menatap istri penggembala itu dengan marah. Dia tidak ingin mempekerjakan istri penggembala itu karena dia ingin Zarina mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Namun Zarina tidak enak badan untuk waktu yang lama, jadi dia mempekerjakan istri penggembala itu. Istri penggembala itu merasa sangat kasihan pada Zarina karena dia telah menceritakan seluruh kisahnya kepada istri penggembala itu beberapa hari yang lalu. Zarina yang malang benar-benar mulai menganggap dirinya tidak beruntung dan berkata, "Aku bahkan tidak bisa keluar rumah sekarang. Aku harus hidup dan mati di rumah ini karena orang tuaku juga tidak ada di dunia ini." Istri penggembala itu banyak menghiburnya dan berkata, "Mengapa kamu menyalahkan dirimu sendiri karena hal-hal ini? Istri pendampingmu mengarahkan suamimu kepadanya. Percayalah pada dirimu sendiri jika Allah telah memberimu yang terbaik. Salah satu dari kalian, jika Allah telah mengambil anakmu, apakah Dia akan memberkatimu dengan anak lagi? Berapa usia yang telah kau hilangkan sekarang? Lihatlah kondisiku. Aku tidak punya anak sepanjang hidupku, tetapi aku bahkan tidak membiarkan suamiku melihat wanita lain. Kau juga tidak membuat suamimu merasa cemburu. Jaga dia dan buat dia merasa bahwa kau adalah milikku. Jika tajir baik adalah suami Kulsum, maka dia adalah suamimu juga." Zarina mulai sedikit memahami kata-kata istri penggembala itu. Sekarang Zarina mulai merawat dirinya sendiri. Sekarang dia mengenakan pakaian bersih, hanya memasak makanan pilihan suaminya, dan mengurus setiap kebutuhan kecil dan besar suaminya. Melihat ini, Kulsum mulai kesal suatu hari ketika istri penggembala itu meninggalkan putranya di rumah dan pergi ke rumah pedagang untuk bekerja. Dia kata kepada Ranya, "Nak, kamu libur sekolah hari ini, kamu lakukan ini. Pergi dan gembalakan kambing-kambing itu. Aku harus segera pergi bekerja, kalau tidak istriku akan marah." Setelah mengatakan hal itu, istri penggembala itu datang ke rumah tajir. Ada sebidang tanah terbuka di luar rumah tajir yang ditumbuhi banyak rumput. Hasan membawa
kambing-kambingnya dan mulai memberi. Mereka makan rumput di lahan yang sama. Hasan menjelaskan kepada kambingnya, Candeni, bahwa dia harus berhenti di sana dan makan rumput serta tidak boleh masuk ke dalam rumah kambing Hasan. Candeni sangat cerdas dan mulai makan rumput di sana. Hasan masuk ke dalam rumah dan pergi menemui ibunya Zarina. Mengalami demam tinggi hari itu dan Tajir juga merawat istrinya dengan sangat baik. Dia menghabiskan sepanjang malam bersama istrinya. Melihat hal ini, istri Tajir Kulsum sangat cemburu. Jika itu dalam kendalinya, dia tidak akan pernah mengizinkan Tajir pergi ke Zarina. Kulsum sekarang berpikir dalam benaknya bahwa dia pastilah istri penggembala yang akan membiarkannya pergi. Dia mengajarkan pelajaran kepada para siswa. Kalau tidak, dari mana Zarina mendapatkan begitu banyak kebijaksanaan setiap kali dia sakit? Tajir tidak pernah menanyakannya dan hari ini dia sangat merawatnya. Dia tenggelam dalam pikiran-pikiran ini. Jantung In berdegup kencang karena Hasan sudah menginjakan kakinya di rumahnya. Seorang ibu adalah seorang ibu karena bagaimanapun juga ia telah melahirkan. Hasan masih anak-anak dan tumbuh dalam kemiskinan. Ia belum pernah melihat mainan mahal, namun di tempat ia berdiri, mainan anak perempuan Kulsum tergeletak. Di ruangan yang sama, Hasan mengeluarkan mainan-mainan itu dari lemari kaca dan duduk di sana serta mulai bermain. Anak perempuan Kulsum juga seorang petarung hebat seperti Kulsum. Ketika Hasan menyentuh mainan-mainannya, ia menjadi marah dan mulai memukul Hasan serta dengan cepat merebut mainan-mainannya dari Hasan. Hasan yang malang mulai menangis terseduh-seduh. Sementara itu, istri penggembala sedang mencuci piring di dapur ketika Zarina mendengar suara anak itu menangis. Kemudian ketika Baisak datang, ia berkata bahwa anakku menangis. Tetapi Tajir mengira Zarina berkata demikian karena demam. Zarina segera berlari keluar ruangan seperti orang gila ketika ia mendekati Hasan dan melihatnya menangis. Entah apa yang terjadi padanya, ia langsung memeluk Hasan dan berkata, anakku, jangan menangis. Sekarang karena ibumu telah datang kepadamu. Hanan pun merasakan pangkuan ibunya dengan memeluk Zarina. Sementara itu ketika kambing milik Hasananden mendengar suara tangisan Hasan, ia langsung masuk ke dalam rumah. Tajir mata kambing itu telah memerah dan ia menatap Putri Kulsum sebelum kambing itu sempat menyerangga. Di situ Kulsum juga keluar dari kamar meskipun sudah lama berlalu sejak kata-kata ini diucapkan, tetapi kambing yang tidak bisa berkata apa-apa itu telah mengenali Kulsu. Ini adalah wanita yang sama yang telah mengenali anak yang tidak bersalah. Ini Hasan bertahun-tahun yang lalu. Dostoyevsky Ali Bhai Aur Ali Bhai Aaj Aap Ko Hum Kek Deka Kedihayega Ye Ke Hayega Aur Chugal Ko Dekarega Ali Bhai Kiah Tete Ho Kake Haya Tu Kitne Ke Hayega Tu Acha Halega Koi Tension Wali Baat Nahi Hai Bilkul Eke Kitna Hota Hai Bada Hota Hachota Hota Hai Akilo Hoga Ka Chinese Bihate Ha Habai Loading Karahi Ha Apne Laptop Pe istah kaam kartahai ni laptop PA. Ye iska laptop hai deksak teha alika. Konsa model ka laptop hai 33 aurie. Keyboard ta pe deksak teha kaye keyboard. Hai CHI TH 4 generation kit neka. Lia teye emali RK ha aca aurie. Kia sen hoga upsell karna hai tunha. Sel muj ka ches kelai hai tu is PK. Kia kartaho is loading kartaha loading. Cons loading hoti hai. Ase paisa kamata hai tu hapais kamata. Deli care YouTube ka kia kateho ka hai. YouTube ka itna ma. Enjitna maza ma loading it loading. Geki loading karsak hai geki. Badi gadi lichoti libe. Geki rai pedemuj. Tepuk tangan. Hatel uski tanki full karni pegi full. Tinki hogiki. Tu insinyur kabir hai Kabupaten Tripehli Salarimi. Sepai sekitne humka. Lelah aca koi masal-masala nahi hai. Tension nahi. Hai aca. Musik. Musik.
Dia job hia banegakon. Begakis type kehote ha unki quality ka. Bata iski quality SHYS. Haiking. Kiak markai semarta hai kilo ka a kilo. Ye dihatu sahto dadek ye SHY. Ye faka alia iska isko hane ka. Tarika kai sahai kista haya jata hai. Ye SAP. Hai esko hane ka tarika ka arkia. Hai cabate. Rahmuh mi cabat raho ha aur hate. Raho ha.